pujian dan hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melimpahkan pengampunan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di Natal ini. Kami hendak bersyukur Tuhan, hari lepas hari boleh kami lalui hanya dengan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Buat penghiburan-Mu yang selalu menjadi kekuatan bagi kami, untuk damai sejahtera-Mu, untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan, untuk segala hal Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Natal dalam keadaan aman, dalam keadaan damai. Tuhan Indonesia, Engkau berkati Tuhan Yesus, kasih-Mu melimpah kami. Pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami mohon Roh Kudus mencelingkan mata rohani kami dan telinga rohani kami, bahkan hati kami menjadi tanah yang baik untuk firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Terutama kami akan menerima juga Tuhan perjamuan-Mu yang kudus Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Selamat, boleh salam kiri kanan bilangin dong selamat Natal buat temannya. Tuhan. Perayaan Natal adalah satu tempat, adalah satu perayaan di mana semua orang bersuka cita. Semua orang bersuka cita, lebih dari perayaan keagamaan yang lain. Orang-orang bahkan pulang, misalnya dia ada di perantauan, dia akan pulang untuk bertemu dengan keluarganya. Ya kan, saudara? Dan Natal itu adalah, kalau kita baca nanti dalam kitab Lukas 2:9-11, itu adalah kesukaan besar. Kesukaan besar pada waktu kita Natal bukan karena kita nanti akan makan rame-rame. Ada lomok-lomok yang dibakar, dibuat saksa. Ada hadiah-hadiah yang diberi. Bukan itu. Kesukaan kita bukan hanya sejauh kado Natal yang kita terima. Mengapa? Kalau kesukaan kita di Natal hanya sebesar kado Natal, nah yang tidak dapat kado Natal nggak suka cita. Atau sebesar door prize, nah yang nggak dapat door prize mukanya marungut-ungut, marsumut-sumut mukanya, wajahnya, hatinya. Natal bukan sekedar itu. Natal bukan berbicara cantiknya pohon terang. Pohon terang kita banyak tahun ini. Ini 1, 2, 3, di bawah lagi ada 4. Bukan sekedar itu. Sukacita kita bukan sekedar karena pakai baju baru. Nah kalau nggak pakai baju baru nggak sukacita. Bukan sekedar banyaknya kue-kue nanti. Atau ada tampilan-tampilan kita bisa tampil, bisa liturgi, bisa nyanyi, bisa apalagi saudara, drama dan sebagainya. Tidak. Tapi apa yang menjadi kesukaan kita? Mari kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan baca dalam kitab Lukas 2 ayat 9-11. Kami menjemput semua kita untuk bangkit berdiri. Lukas 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 saja. Ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ayat 12 sama-sama. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Amin. Silakan duduk. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus yang kita peringati dalam perayaan Natal itu jelas sudah dimuatkan ribuan tahun yang lalu oleh para nabi, ya. Dan disebutkan dia lahir di mana?
Di kota Daud, di Bethlehem. Semalam kita belajar itu ya, di Bethlehem. Dan ada tandanya. Tandanya apa? Dibungkus dengan rampin, dibaringkan dalam palungan. Jadi Alkitab kita jelas. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini tema kita adalah kesukaan yang besar. Mengapa kita begitu antusias merayakan Natal? Orang pasti akan sukacita sekali untuk pergi perayaan Natal dibandingkan dengan pergi ibadah hari Minggu. Beda harinya. Benar apa benar? Pasti ada yang spesial. Mengapa? Mengapa? Tuhan Yesus lahir. Karena ada kesukaan yang besar. Hanya kita harus lihat kesukaan besarku itu oleh karena apa? Mengapa saya merayakan Natal dengan sukacita, dengan bergembira, lebih bersemangat? Wah, kita kan kalau sudah mau bulan Natal semangat ya. Kita lihat di mall, apalagi kami dalam Natal Okumene itu di dalam setiap mall-mall itu ada nyanyian-nyanyian. Itu kami koordinir, saya termasuk panitianya. Jadi hari ini yang terakhir, kalau saudara pengen di Podomoro nanti jam 5 sore, ada nyanyian Natal, saudara ya, di kereta api. Kita senang, saudara. Ada lagi yang menyebutkan di YouTube ya, saudara ya. Tiba-tiba dia berdiri di situ, dia nyanyi, yang lain ikut kan? Wah, ada pohon-pohon Natal, ada sukacita. Hanya mari kita akan bertanya, kesukaanku itu karena apa? Ada 3 hal kita belajar ya hari ini. Yaitu yang pertama, malaikat itu berkata, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi segala bangsa. Sama-sama katakan, bagi segala bangsa. Sekali lagi, bagi segala bangsa. Jadi saudara, kalau kita merayakan Natal itu bukan hanya milik kita. Amin. Ya, itu dulu. Karena berita dari surga dikatakan kesukaan besar itu bagi segala bangsa. Sekali lagi. Bagi segala bangsa. Yes. Kenapa saudara? Karena Allah turun menjadi manusia. Dan itulah kesukaan besar kita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di dalam 1 Samuel 20 ayat 6, apa itu kota Daud? Nah, kalau kita baca 1 Samuel 20 ayat 6, di situ dijelaskan. Kota Daud itu merujuk kepada Bethlehem. Semalam kita belajar Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Artinya semua orang itu memerlukan Tuhan Yesus. Mulai dari kebutuhan dasarnya, rumah roti. Jadi ketika orang menerima kelahirannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia tidak akan lapar, pasti dia tidak akan haus, pasti dia tidak akan hidupnya meminta-minta. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, kesukaan besar itu Allah turun menjadi manusia. Dan satu hal, mengapa Allah harus turun menjadi manusia? Yaitu landasannya karena ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa, maka mereka tidak berani lagi bertemu dengan Tuhan. Nah, Tuhan gak mau hubungan kita terputus, saudara. Kalau hubungan kita dengan Allah terputus, yang rugi siapa? Halo? Siapa yang rugi? Kita, sama-sama katakan saya. Kenapa? Kalau hubungan kita dengan Tuhan terputus, berkat terputus, kehidupan terputus, tidak ada sukacita, tidak ada kesembuhan, tidak ada pengharapan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kepastian. Kalau mati kemana ya? Apa berubah aku jadi meong? Meong, meong, kan gitu. Tetapi saudara, Natal berbicara Allah turun menjadi manusia. Untuk apa saudara? Jadi kenapa Adam dan Hawa itu sembunyi? Karena mereka apa? Takut. Sama-sama katakan takut. Takut. Siapa di sini yang takut? Atau pernah merasa takut? Ah, gitu aja. Siapa yang sekarang lagi takut? Ya, saudara, takut itu bisa macam-macam, saudara. Bisa karena ada kecemasan, bisa karena stres, semua dipikirinnya, ya. Bisa mungkin karena kita tinggal di lingkungan yang tidak aman. Waduh, nanti masuklah pencuri malam-malam atau bagaimana, kita takut, saudara. Atau mungkin kesehatan kita lagi terganggu, lagi sakit perut,
lagi sakit kepala atau ada kondisi tubuh kita yang gak sehat, kita takut, aduh nanti kok terjadi apa-apa, gimana ya, aduh apa yang terjadi ya, kita langsung pesan-pesan. Nanti begini, kita takut saudara. Atau mungkin ada orang yang takut memasuki 2025, karena apa? Nanti 2025 ada terjadi perubahan yang besar. Ya kan? Kita mendengar pemerintah akan menaikkan apa? Pajak. 12% PPN, bukan 10%. Semua dipajakin. Saudara simpan uang banyak-banyak pun akan dipajakin. Makanya simpan aja di ladang Tuhan. Ya. Ada rasa takut saudara. Tetapi malaikat itu berbicara sebelum dia memberitakan berita kesusahan yang sebesar itu, dia katakan apa? Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kenapa Allah harus turun menjadi manusia? Alasan pertama adalah karena dosa kita menjadi sangat takut akan apapun. Tidak ada kepastian, takut mati, takut tidak punya jodoh, takut tidak makan, takut semualah, tidak bisa sekolah dan sebagainya. Jadi saudara, kehadiran Allah yang menjadi manusia itu dia melihat bahwa yang hanya bisa menolong kita keluar dari dosa yang menyebabkan kita takut adalah dia sendiri harus hadir. Ya, saudara. Jadi yang pertama kita melihat saudara, mengapa, apa kabar kesukaan besar itu? Sama-sama untuk kita lepas dari rasa ketakutan. Ayo sama-sama. Untuk kita lepas dari rasa takut. Jadi kalau engkau mengerti arti Natal, maka seharusnya setiap hari kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Amin. Kenapa? Karena yang lahir itu adalah Allah. Kalau engkau sudah memiliki Allah dalam hidupmu, apa yang ditakutkan? Allah ada di mana? Allah ada di mana? Allah ada di mana? Ada di sini? Betul nggak? Coba semua dulu, betul nggak ada Allah di sini? Betul. Hah? Siapa yang bilang Allah ada di sini? Kalau Allah ada di sini, hati-hati jangan cakap kotor, jangan cakap bohong. Tuhan lihat. Jangan ada lagi kenajisan di sini, jangan lagi ada kemarahan di situ. Oh, Tuhan ada. Kalau ada kemarahan, ada hal itu, apakah Tuhan ada? Enggak mungkin dia ada, karena dia kudus. Nah, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, apa yang kita takutkan? Aduh, nggak ada proyek. Gimana? Saya tanya saudara, dari Januari sampai dengan pada hari ini, siapa yang tidak makan? Hah? Nggak ada. Siapa yang tidak sekolah anaknya sampai saat ini? Nggak ada. Siapa yang sudah melewati COVID? Semua kita melewati COVID, betul? Terus, kenapa kita takut? Hal yang mencekam sekali sudah kita bisa lalui bersama. Nah, yang kedua, kita lihat saudara, kesukaan besar itu disebutkan saudara itu di dalam Matius 1 ayat 21, dia katakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kesukaan besar kita waktu merayakan Natal adalah karena yang hadir itu dikatakan harus dinamakan Yesus. Mengapa? Karena dari namanya itu sudah menyebutkan tujuan dia hadir menjadi manusia. Yaitu apa, saudara? Menyelamatkan kita dari dosa. Dari dosa. Saudara, tanpa pengampunan Tuhan, tanpa Yesus lahir menjadi manusia dan dia menyelesaikan tugasnya di Kalvari, kita nggak pernah mengalami sukacita yang sebenarnya, damai sejahtera yang sebenarnya, kepastian yang sebenarnya, saudara. Tapi karena Allah dengan inisiatifnya turun menjadi manusia, dia melihat kita menjadi susah karena dosa. Saudara, saya mau sampaikan, kesusahanmu itu terjadi karena apa? Karena engkau nggak mau keluar dari dosa. Dosa marah, dosa selingkuh, dosa kenajisan, dosa kemalasan. Itu semua membuat kita ada masalah.
Nah, Allah melihat manusia itu nggak bisa keluar dari sana selain daripada dia harus hadir. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ini, dikatakan begini kepada Maria dan Yusuf, harus dinamakan, namanya siapa? Yesus. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Namanya Yesus. Mengapa saudara? Jadi kalau saudara akan ditanya, kenapa engkau menyembah namanya Yesus? Bilang bahwa Yesus itu adalah nama dari surga. Artinya dia menyelamatkan kita dari dosa. Itulah tujuan kelahirannya. Nah, saudara, ketika kita akan baca di dalam menamakan dia Yesus, saudara, di situ dikatakan bahwa dia lahir atas kehendak dan inisiatif Allah. Dia bukan lahir karena biologis Maria dengan Yusuf, bukan, saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan mana bidannya, itu nggak ngerti dia. Suruh bawa dia ke sini biar kita belajarkan dia, ya kan? Yang bilangin mana bidannya. Ya namanya Allah. Dia bisa kapan saja dan bagaimana saja, saudara. Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita akan baca Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itu makanya mengapa kita harus berdoa di dalam nama Yesus. Di Alkitab tidak diajari untuk berdoa di dalam nama lain. Tidak boleh berdoa atas nama Maria, karena Maria sendiri berkata, aku memuji Tuhan karena dia juru selamatku, karena dia Tuhanku. Jangan berdoa dalam nama Maria, jangan berdoa dalam nama orang-orang kudus, tapi berdoalah di dalam nama Yesus. Mengapa? Mari kita akan baca Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Yuk. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Yang sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya. 1 Filipi 2 9 11. 1 2 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sekali lagi sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Jadi Yesus yang lahir itu adalah nama di atas segala nama. Artinya apa? Dia punya kuasa, totalitas dalam segala halnya ada di dalam dia. Kita baca ayat yang ke-10. Come on, 1 2 ya. Supaya di dalam nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Itu yang kita peringati, itu lahir, saudara. Ayo sekali lagi, 1 2 ya. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di mana? Sama-sama, yang ada di langit, tunjuk. Yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi itulah sukacita kita, karena yang lahir itu adalah Allah dan namanya adalah Yesus, nama seatas segala nama, dan semua tunduk di dalam nama itu. Kalau ada ular, saudara bisa bilang, ular diam kok ya, dalam nama Yesus. Bisa? Ada ketakutan, engkau merasa engkau berjalan, ada yang mengikuti. Doa, darah Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan lindungi. Engkau berdoa dan nggak bisa menghubungi mungkin suamimu atau anakmu, tiba-tiba hilang kontak, lost kontak. Doa dalam nama itu. Tuhan, aku tidak bisa mendengar suara anakku, suara suamiku, istriku, di mana dia pada saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan dia. Tuhan dengar apa enggak? Tuhan dengar apa enggak? Tuhan jawab apa enggak? Itu makanya mengapa kita harus berdoa di dalam nama itu. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, kehadiran Allah mengampuni dan menebus kita dari dosa dan melenyapkan segala ketakutan kita. Karena di dalam nama itu segala sesuatu bertekuk lutut, tunduk atas nama itu. Wah, itu makanya ketika saudara nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, itu nggak main-main. Bukan Boroni Raja Hutapea, Boroni Raja Sitanggang. Bukan, saudara. Boroni Raja Surga. Amin. Ya. Nah, saudara, di dalam Matius 28 ayat 18 juga begini, saudara.
Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus sendiri memperkatakan itu sebelum dia naik ke surga. Dan kuasa itu diberikan kepada kita yang menerima dia, yang hadir ribuan tahun yang lalu yang kita peringati dalam perayaan Natal. Amin. Ya, makanya saudara, orang yang menerima kehadiran Allah itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan takut. Karena apa? Ada kuasa dalam nama itu. Amin, saudara. Ada kuasa. Bilang dulu kiri dan kanan, jangan takut ya. Jangan takut. Jangan takut ya. Waktu naik pesawat jangan takut. Naik apa saja jangan takut. Amin. Ke depan jangan takut. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk semuanya. Nah, yang terakhir saudara, di dalam Matius itu juga disebutkan saudara, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kesukaan besar yang ketiga yang membuat kita akan bersemangat saudara dalam hidup ini, kuat menghadapi tantangan hidup. Ingat saudara, orang yang kuat bukan orang yang tanpa masalah. Amin. Orang yang menjadi pemenang bukan orang yang tanpa masalah. Kita kuat karena apa? Kita bisa menaklukkan masalah, tantangan. Kita menang karena ada tantangan, ya. Nah, kesukaan besar bagi kita adalah mengapa kita akan bisa menghadapi hari-hari kita? Karena Allah yang turun menjadi manusia disebutkan juga namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Nah, saudara, inilah makna Natal, saudara. Tuhan tahu bahwa bumi ini dikuasai oleh iblis dan keinginan dunia, saudara. Kita tidak akan bisa melakukan yang baik tanpa kehadiran Allah yang menyertai kita. Jadi saya bilang, adalah orang yang bodoh kalau nggak mau terima Yesus. Adalah bodoh kalau dia nggak mau bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mengapa? Mari kita akan lihat, saya hanya menyebutkan 3 saja. Ketika disebutkan namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita, ada 3 hal. Dalam Zakaria 2 ayat 5 dikatakan penyertaan bagi orang yang disertai oleh Allah. Itu dia seperti berjalan, saudara, seperti tembok berapi. Kalau ada orang yang bisa melihat di dalam alam roh, misalnya saudara, saya sedang berjalan, itu di keliling saya itu ada tembok yang berapi. Kalau ada pagar tembok berapi, siapa yang berani apa? Oke, mari kita baca Zakaria 2 ayat 5. Yuk, siapa yang bisa baca? Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, Ya. dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Amin, saudara. Jadi, di mana tempat kita tidak akan takut. Tapi jangan sengaja menjerumuskan diri, itu juga ya. Karena ketika kita berjalan, penyertaan Tuhan itu bukan hanya secara fisik, tapi di dalam alam roh. Tembok berapi, saudara. Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, mau ada panah yang terbang pada waktu siang, pada waktu malam, santet, kagak kena. Tapi sungguh-sungguh ya hidup dalam Tuhan ya. Misalnya Mama Matthew, sekarang suaminya ada di daerah sana, ya kan? Jangan takut, walaupun di daerah pertempuran. Minta tutupan darah Yesus. Yang penting ingatkan dia selalu di dalam kasih Tuhan. Wah, pembelaan, perlindungannya itu luar biasa. Kita lihat yang kedua, saudara, 2 Tesalonika 1 ayat 2. Ketika Tuhan bilang, Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, ini bukan hanya menyertai saja. Penyertaan itu begini ya, mari, Lucy. Sering orang mengatakan begini, penyertaan itu artinya jalan sama-sama. Ya kan? Disertai, ada kawan, ya kan? Jadi sebab itu jangan merasa alone. Karena Allah menyertai kita. Penyertaan itu begini, saudara. Artinya kita nggak pernah, kita tidak pernah sendiri menghadapi apapun. Amin. Kita tidak pernah sendiri menghadapi tantangan apapun. Amin. Jadi jangan merasa sendiri. Tetapi saudara, ayat yang kedua ini, penyertaan Tuhan bukan hanya jalan-jalan begini.
Tetapi waktu dia berjalan bersama dengan kita, terima kasih. Di situ dikatakan, dia sertai kasih karunia. Dalam ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada tugas yang harus kita kerjakan. Tuhan kasih karunia, Tuhan berikan hikmat, Tuhan mampukan kita. Aduh, capek aku mengurus cucu begitu banyak, 3, 4 di rumah, ngurus lagi dapur. Tuhan berjalan dengan kita, Tuhan kuatkan kakimu, Tuhan kuatkan tanganmu. Itu namanya amin. Lalu disebutkan di sini bukan hanya kasih karunia, tapi damai. Itu penyertaan Tuhan. Halo? Jadi bukan hanya berjalan bersama-sama, tapi waktu kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, Tuhan kasihkan kasih karunia. Mau kasih karunia apa? Kekuatan menahan hati, kekuatan dalam keseharian, itulah kasih karunia. Makanya kita bisa ada sampai saat ini. Lalu yang ketiga, penyertaan Tuhan berbicara apa? Kita disertai. Kita baca dulu Yesaya 41 ayat 10. Yuk kita baca Yesaya 41 ayat 10. Jadi penyertaan Tuhan yang disebut Allah menyertai kita, itu berbicara disertai dengan pertolongan. Jadi bukan jalan-jalan aja ngikut-ngikut. Bukan. Tapi ketika kita ada tersandung, Tuhan tolong kita. Ketika kita apa, Tuhan langsung tolong kita. Yuk kita baca Yesaya 41 ayat 10. Oke. 1, 2, ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Ya, ini yang dimaksud Allah Immanuel. Jadi waktu dia beserta dengan kita, bukan hanya dia ndelok-ndelok wae, dilihat-lihat aja, enggak. Tapi dilihat ketika kita butuh pertolongan, cepat dia tolong kita. Amin, ya. Dan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18 juga kita diberikan kuasa. Ada tanda-tanda penyertaan Tuhan. Jadi kalau begitu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang hadir pada hari ini, mengapa kita menolak untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa kita nggak mau menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengapa kita tidak mengizinkan Dia memimpin hidup kita? Sehingga kita tidak akan takut. Mengapa? Mengapa engkau hanya sepenuhnya ingin memakai kekuatanmu? Capek sendiri, saudara. Kenapa engkau stres? Karena engkau coba melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu, dengan hikmatmu. Saudara, peliharalah kesukaan besar di dalam hidupmu. Amin, saudara. Amin. Caranya bagaimana? Sama-sama katakan, selalu memuliakan Tuhan. Jadi kesukaan besar itu apa? Yang pertama, kesukaan besar Allah menjadi manusia, menjadi jaminan bagi saya dan saudara kita. Kita tidak akan takut akan apapun. Amin. Sama-sama katakan, saya tidak akan takut akan apapun. Kedua, kesukaan besar berbicara apa, saudara? Berbicara bahwa apa, saudara? Namanya adalah namanya Yesus yang berkuasa atas segala hal. Kita menjadi anaknya. Kita tahu ada nama di mana kita ketika menghadapi apapun, kita tahu nama itu nama yang berkuasa. Yang ketiga, kesukaan besar berbicara apa? Namanya adalah Immanuel. Bahwa Tuhan beserta dengan saya selamanya. Dan penyertaannya itu ada tanda-tanda. Penyertaannya itu ada kasih karunia. Penyertaannya itu ada pertolongan. Ada sukacita dan damai sejahtera. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Salap dulu kiri kanan. Katakan, Allah menyertaimu. Saudara, kelahiran Yesus ada di Bethlehem. Semalam kita belajar. Bethlehem berbicara pemeliharaan domba-domba yang ada di sana. Dan sekaligus sebagai proklamir kehadirannya adalah sebagai domba anak Allah. Untuk apa? Menebus kita. Kita akan menerima perjamuan yang kudus. Tim boleh mempersiapkannya. Semua boleh bangkit berdiri.